Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Sudah siapkah belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita belajar bersama. Anak-anak hebat, tema 4 kita akan mempelajari sehat itu penting. Di subtema 1 kita akan mempelajari tentang peredaran darahku sehat. Pada pembelajaran pertama, muatan IPA, kita akan belajar tentang organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Darah merupakan cairan di dalam tubuh. Darah berfungsi untuk mengangkut oksigen dan sari-sari makanan, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Anak-anak, perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar tersebut adalah gambar jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah, sedangkan pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Anak-anak hebat, perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah bagian-bagian jantung yang terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kiri, dan bilik kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah atau kayak CO2 dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah atau kayak O2 dari paru-paru. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah atau kayak O2 atau oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan bilik kanan berfungsi untuk memompa darah atau kayak CO2 atau karbon dioksida ke paru-paru. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran darah, yaitu yang pertama, peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari bilik kiri menuju ke kapiler seluruh tubuh, menuju ke vena atas dan bawah, kemudian menuju ke serambi kanan. Peredaran darah yang kedua yaitu peredaran darah kecil, yang merupakan peredaran darah yang berasal dari bilik kanan menuju ke arteri paru-paru, menuju ke paru-paru, kemudian menuju ke vena paru-paru, dan terakhir menuju ke serambi kiri. Anak-anak hebat, perhatikan gambar darah berikut. Darah terdiri atas cairan darah dan sel-sel darah. Cairan darah terdiri atas air dan bahan-bahan kimia. Adapun sel-sel darah terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, keping-keping darah, dan plasma darah. Sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih berfungsi untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Keping darah berfungsi untuk menutup luka, sedangkan plasma darah berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak akan belajar tentang pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Anak-anak hebat, perhatikan contoh pantun berikut. Marilah kita bersama-sama membaca pantunnya. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit,
Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Anak-anak, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun. Bagaimana? Mudah bukan pelajaran hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang peredaran darah dan pantun. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Besok kita lanjut ke pembelajaran 2 di tema 4, subtema 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2 dengan muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia, SPDP, dan IPA. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Anak-anak cerdas, pada muatan SPDP kita akan belajar mengenal tangga nada. Nah, apa sih tangga nada itu? Ya, tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Antara nada-nada tersebut terdapat jarak tertentu. Jarak inilah yang akan menentukan kemungkinan variasi nada dan jenis tangga nada. Nah, perhatikan yang ada di hadapan kalian. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Untuk tangga nada mayor, ciri-cirinya yaitu dinyanyikan dengan riang gembira, penuh semangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, memiliki pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Sedangkan untuk tangga nada minor biasanya dinyanyikan dengan hikmat, bersifat sedih. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau a, memiliki pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Sekarang kita akan mengenal contoh-contoh lagu yang bertangga nada mayor dan bertangga nada minor. Perhatikan yang ada di dalam layar. Lagu bertangga nada mayor contohnya yaitu lagu Hari Merdeka, Gundul-Gundul Pacul, Naik Becak, Indonesia Raya, Manuk Dadali, Naik Delman, Garuda Pancasila, Ler iler, cicak-cicak di dinding, semuanya dinyanyikan dengan penuh semangat. Untuk lagu bertangga nada minor, contohnya yaitu Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, Bubui Bulan, Boleh Lebo, Syukur, dan Apuse. Semua nadanya bersifat sedih. Anak-anak cerdas, pada muatan bahasa Indonesia kalian akan belajar tentang ciri-ciri pantun. Masih ingatkah apa itu pantun? Ya, pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Untuk ciri-cirinya yaitu bersajak ABAB, terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata dan ada 2 bagian, yaitu baris pertama dan kedua adalah sampiran dan baris ketiga dan 4 adalah isi. Anak-anak pintar, perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Kali ini muatan IPA kalian akan mempelajari tentang peredaran darah hewan dan fungsinya. Nah, gambar apakah tersebut? Ya, betul sekali. Gambar tersebut adalah gambar serangga.
Serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka. Serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah. Struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Sekarang perhatikan lagi gambar yang ada di dalam layar. Nah, gambar apakah itu? Ya, betul sekali. Gambar tersebut adalah gambar ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung ikan memiliki dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Bilik memompa darah ke arah insang untuk mengambil O2 atau oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Serambi kemudian menerima CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Nah, mudah bukan pelajaran hari ini? Sekarang anak-anak latihan mengerjakan soal yang sudah disediakan ibu guru di LKPD interaktifnya. Selamat mengerjakan. Good luck ya anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Anak-anak, kita sudah sampai di pelajaran 3, subtema 1, tema 4 dengan muatan PPKN, IPS dan Bahasa Indonesia. Yuk kita mulai belajar ya. Pada pembelajaran ketiga, muatan PPKN, kita akan mempelajari tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Masih ingatkah kalian apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Ya, betul sekali. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Contoh hak yaitu memiliki tubuh yang sehat. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Contoh kewajiban yaitu menjaga kesehatan tubuh. Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan. Contohnya yaitu makan makanan sehat dan bergizi, serta olahraga teratur agar tubuh sehat. Anak-anak pintar, pada muatan IPS, kita akan mempelajari pengertian interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu 1. Interaksi antar individu, 2. Interaksi individu dengan kelompok, 3. Interaksi kelompok dengan kelompok. Anak-anak hebat, perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar apakah tersebut? Ya, betul sekali. Gambar tersebut adalah contoh interaksi antar individu, yaitu interaksi antara seorang pasien dengan dokter. Gambar apakah yang ada di hadapan kalian? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Gambar tersebut adalah contoh interaksi individu dengan kelompok. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Nah, itu ada satu anak yang mempresentasikan membaca puisi di hadapan teman lainnya. Anak-anak hebat, perhatikan baik-baik gambar tersebut. Gambar apakah itu? Ya, gambar tersebut adalah contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Ada 2 kelompok yang sedang bermain tarik tambang. Kelompok 1 akan bersaing dengan kelompok 2. Nah, itu adalah contoh dari interaksi kelompok dengan kelompok. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Ayo, sebutkan jenis interaksi sosial apakah itu?
Siapa yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Gambar tersebut adalah contoh interaksi individu dengan kelompok. Gambar tersebut adalah gambar gotong royong. Anak-anak cerdas, pada muatan bahasa Indonesia, kalian akan mempelajari tentang menjelaskan isi pantun. Nah, coba baca pantun yang ada di layar kalian. Bawa paku dan juga palu, digunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Nah, pantun apakah itu? Ya, betul sekali. Pantun tersebut adalah pantun nasihat. Baris 1 dan 2 adalah sampiran, dan baris ketiga dan keempat adalah isi. Sekarang, apakah isi pantun itu? Ya, pantun tersebut berisi tentang anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Nah, mudah bukan pelajaran hari ini? Sekarang anak-anak latihan mengerjakan soal yang sudah disediakan ibu guru di LKPD interaktifnya. Selamat mengerjakan. Good luck ya anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Untuk menambah semangatnya, yuk kita tepuk bersama. Tepuk pintar. Aku pintar, kamu pintar, semua pintar. Hebat. Terima kasih anak-anak. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 4 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, PPKN dan IPS. Yuk kita mulai belajarnya. Anak-anak hebat, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, pada pembelajaran keempat, muatan PPKN, kita akan mempelajari mengapa hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu penting. Siapa yang tahu? Ayo jawab. Ya, betul sekali. Kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jika tidak, maka kehidupan bermasyarakat menjadi tidak teratur. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib melaksanakan hak dan kewajiban dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Contoh, melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang baik adalah dengan gotong royong membersihkan lingkungan, yang merupakan wujud dari tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Perhatikan gambarnya ya, itu adalah gambar seseorang sedang melakukan kerja bakti. Anak-anak cerdas, pada muatan IPS kalian akan mempelajari tentang interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Masih ingatkah kalian apa interaksi sosial itu? Ya, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Berikut adalah contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Contohnya yaitu melaksanakan kerja bakti secara rutin, mengadakan ronda malam atau siskampling, menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah, saling menghormati dan menghargai sesama, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama, tolong-menolong dengan warga sekitar, dan
mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Pada muatan bahasa Indonesia, kalian akan mempelajari jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Pantun kanak-kanak, 2. Pantun orang muda, dan ketiga yaitu pantun orang tua. Anak-anak hebat, perhatikan contoh pantun kanak-kanak di hadapan kalian. Mari kita baca bersama-sama. Kacang kulit dimakan gajah, dilihat orang gajahnya malu. Sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya sarapan dahulu. Sekarang kalian perhatikan contoh pantun muda berikut. Kita baca bersama-sama ya. Burung merpati menari-nari, menari indah di tengah sawah. Sedih rasanya hatiku ini, mengingat kita akan berpisah. Anak-anak cerdas, sekarang perhatikan contoh pantun orang tua berikut. Yuk baca bersama-sama. Enak benar tinggal di batu jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, mudah bukan pelajaran hari ini? Sekarang anak-anak latihan mengerjakan soal yang sudah disediakan ibu guru di LKPD interaktifnya. Selamat mengerjakan. Good luck ya anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat bukan? Anak-anak, hari ini kita sudah sampai di tema 4, pembelajaran 5, subtema 1 dengan muatan pelajaran SPDP, IPA, dan Bahasa Indonesia. Yuk kita mulai belajarnya. Halo anak-anak cerdas, pada pembelajaran 5 muatan SBDP kalian akan menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan bertangga nada minor. Ayo bersama-sama kita nyanyikan lagu bertangga nada mayor dengan judul lagu Guruku Tersayang. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Bagaimana? Seru bukan lagunya? Sekarang kita nyanyikan lagu bertangga nada minor berikut dengan hikmat, dengan judul lagu Indonesia Pusaka. Ayo kita nyanyi bersama-sama.
tanah air beta, pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Pada muatan IPA, kalian akan mempelajari manfaat peredaran darah yang lancar. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya yaitu kita akan selalu sehat, bebas dari penyakit jantung dan stroke, paru-paru lebih sehat. Untuk muatan bahasa Indonesia, kalian akan mempelajari jenis pantun berdasarkan isi. Ayo, perhatikan pantun nasihat dan pantun jenaka berikut. Kita baca sama-sama ya contoh pantun nasihat. Yuk, jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Baris ke-1 ke-2 adalah sampiran, sedangkan baris ke-3 dan ke-4 adalah isi. Sekarang perhatikan contoh pantun yang ada di sampingnya. Pantun tersebut adalah pantun jenaka. Mari kita baca bersama-sama. Berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Nah, lucu bukan pantun jenakanya? Pantun nasihat berisi anjuran agar kita menerapkan gaya hidup sehat. Pantun jenaka berisi candaan tentang asal-usul bau yang tidak sedap. Anak-anak hebat, untuk menguji pemahaman kalian tentang jenis pantun, coba perhatikan pantun berikut. Kita baca sama-sama ya. Pergi mendaki ke gunung tinggi, di tengah gunung ada gua. Nenek coba unjuk gigi, tapi sayang cuma 2. Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Pertanyaan pertama, apa jenis pantun tersebut? Yang bisa jawab, ayo siapa? Ya, betul sekali. Jenis pantun tersebut adalah pantun jenaka. Soal kedua, sebutkan ciri-ciri pantun tersebut. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Ciri-ciri pantun tersebut adalah berisi hal-hal yang lucu. Sekarang pertanyaan terakhir. Apa isi atau makna pantun tersebut? Siapa yang mau jawab? Ya, betul sekali. Pantun tersebut berisi candaan tentang nenek yang mau unjuk gigi, padahal giginya hanya 2. Jadi, lucu kan kelihatannya? Nah, mudah bukan pelajaran hari ini? Sekarang, anak-anak latihan mengerjakan soal yang sudah disediakan ibu guru di LKPD interaktifnya. Selamat mengerjakan. Good luck ya anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat bukan? Nah anak-anak, hari ini kita sudah sampai di pelajaran terakhir di tema 5, subtema 1, pembelajaran 6 dengan muatan pelajaran yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini bukan?
Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Anak-anak cerdas, pada pembelajaran ke-6 muatan PPKN, kalian akan mempelajari contoh-contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Ayo, siapa yang tahu contoh-contohnya? Ya, kita urai sama-sama ya. Untuk contoh hak, yaitu siswa berhak memperoleh nilai yang bagus pada saat ujian. Kewajibannya yaitu siswa adalah belajar. Untuk tanggung jawabnya yaitu siswa harus belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Anak-anak pintar, sekarang perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ayo, sebutkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kamu sebagai siswa di sekolah sesuai gambar. Yuk, kita diskusikan. Kira-kira apa ya hak siswa pada saat di sekolah? Haknya yaitu mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama. Lalu apa sih kewajibannya? Kewajibannya adalah mengikuti pembelajaran dengan baik. Lalu apa tanggung jawabnya? Untuk tanggung jawabnya yaitu menjaga nama baik sekolah dan menjaga kebersihan ruang kelas. Anak-anak hebat, untuk muatan bahasa Indonesia, kalian akan mempelajari kembali jenis pantun berdasarkan isinya. Ayo, perhatikan pantun teka-teki dan pantun kiasan berikut. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Contoh pantun teka-teki. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Pantun teka-teki itu apa ya judulnya kira-kira? Iya, jawabannya adalah yang mengembik itu hewan apa? Kambing, betul sekali. Sekarang perhatikan contoh pantun yang ada di sebelahnya. Itu adalah contoh pantun kiasan. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, itu adalah pantun kiasan karena menggunakan kata-kata kiasan atau peribahasa. Pantun teka-teki terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Sedangkan pantun kiasan adalah pantun yang berisi kata kiasan atau mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Anak-anak cerdas, pada muatan SBDP, kalian akan mempelajari kembali tentang tangga nada. Ayo, siapa yang masih ingat ciri-ciri tangga nada? Ada berapa tangga nada itu? Ya, tangga nada ada 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Sedangkan ciri-cirinya untuk tangga nada mayor bersifat riang gembira, semangat, dan temponya cepat. Sedangkan tangga nada minor yaitu ciri-cirinya sifatnya sedih, tidak bersemangat, dan temponya lambat. Perhatikan tangga nada mayor dan tangga nada pada layar. Nah, mudah bukan pelajaran hari ini? Sekarang anak-anak latihan mengerjakan soal yang sudah disediakan ibu guru di LKPD interaktifnya. Selamat mengerjakan. Good luck ya anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.